Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Dunia adalah negeri yang akan kita tinggalkan. Percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, semua kita akan mengalami kematian. Kemana kita setelah kematian? Bagi orang-orang yang beriman, kematian adalah pintu untuk masuk kepada alam berikutnya, alam akhirat. Setiap kita berharap semua apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi bekal kita di akhirat. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk esok hidupnya. Esok hidupnya artinya adalah alam setelah alam dunia ini, alam akhirat. Karenanya orang yang sukses adalah orang yang senantiasa melihat, memperhatikan dirinya apakah dia sudah memiliki bekal dalam perjalanannya atau tidak. Ini yang disebut dengan muhasabah, muhasabatun nafs. Muhasabah artinya menghitung-hitung diri kita. Berapa yang sudah kita dapatkan, berapa yang kita lalaikan. Muhasabatun nafs. Para ulama menyebutkan bahwasanya dalam memuhasabah diri terbagi menjadi dua setidaknya, yaitu memuhasabah, mengoreksi amalan sebelum amalan dikerjakan dan mengoreksi amalan setelah amalan dikerjakan. Mengoreksi yang pertama, mengoreksi amalan sebelum dikerjakan, hendaklah dia melihat, memperhatikan akan niat, tekad untuk mengamalkan itu. Apakah tekadnya, apakah niatnya diamalkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat atau hanya untuk dunia? Apakah yang akan dia kerjakan amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak? Apakah apa yang dia akan kerjakan itu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya? Jika itu bermanfaat maka dia kerjakan, jika tidak bermanfaat maka dia tinggalkan. Ini adalah muhasabah sebelum melakukan satu amal. Kemudian memuhasabah setelah amal dikerjakan, muhasabatu nafs ba'dal amal. Ada 4 tahapan yang perlu diingat ketika kita selesai mengerjakan satu amal. Ketika kita berbicara tentang muhasabah, mengoreksi. Yang pertama sekali adalah memperhatikan apakah ketaatan yang sudah kita kerjakan itu kita kerjakan dengan sempurna atau masih ada hal-hal yang kita lalaikan. Tentu ketika ada hal-hal yang kita lalaikan dalam ibadah yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu, kita kemudian memperbaikinya di lain waktu. Kemudian muhasabah yang berikutnya setelah kita melakukan amal adalah muhasabatun nafs. Apakah amal yang kita tinggalkan, jika itu amal yang kita tinggalkan, adalah sesuatu yang baik buat kita? Atau kita pertanyakan, kenapa kita meninggalkan amal tersebut, tidak kita kerjakan? Jika ternyata kita tinggalkan karena kelalaian, maka hendaklah kita memperbaiki untuk mengerjakannya di lain waktu. Kemudian yang ketiga, ketika kita selesai melakukan satu perbuatan, kita memuhasabah apakah jika perbuatan itu adalah perbuatan mubah. Mubah artinya yang boleh-boleh saja. Apakah yang mubah ini bermanfaat diinginkan Allah Subhanahu wa taala atau hanya membuat kesia-siaan kita di akhirat?
Karena amanah adalah bentuknya bisa umur kita, waktu kita. Sehingga ketika kita dapati ada perbuatan mubah yang merugikan akhirat kita, tentu kita muhasabahnya untuk tidak mengerjakannya, atau justru kita meminimalisir sedemikian rupa agar jangan kita terjumus kepada kelalaian yang mubah. Kemudian yang keempat, memuhasabah diri atas perbuatan kemaksiatan. Jika kita jatuh kepada kemaksiatan, yang kita lakukan adalah kemaksiatan, amal maksiat, maka muhasabah diri kita adalah dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghisab diri kita, mengoreksi diri kita dengan hisab, dengan koreksi yang sangat. Keluhkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, sesali apa yang sudah kita lakukan, kemudian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa saya bisa terjerumus? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Pertanyakan itu ketika kita selesai mengerjakan amalan kemaksiatan. Itu adalah bentuk muhasabah. Intinya adalah bagaimana kita, ini adalah momen Ramadan, menjadikan momen ini untuk melatih kita memuhasabah semua amal kita. Apakah sudah baik amal kita? Apakah belum baik? Ketika sudah baik, apakah sudah sempurna? Ataukah masih ada yang berisi cacat di sana sini? Demikian, mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa terus bermuhasabah di setiap waktu, setiap amalan, dan jangan menunggu untuk melewati satu momen melainkan kita muhasabah diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.